Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kita dapat berkumpul lagi. Walaupun online itu bukan menjauhkan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam beberapa hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah doa 10 hari. Mari kita siapkan hati kita. Inilah setiap kami Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu datang kepada Engkau. Menyembah Engkau. Meninggikan nama-Mu. Celikkanlah setiap hati kami, jamalah hati kami Tuhan. Yesus. Hanya nama-Mu yang kudus. Hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Allah Roh Kudus. Penuhilah setiap hati kami. Yes. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku
Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Segala pimpinan-Mu, segala lawatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Setiap hari kami merasakan pimpinan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena kami ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami yang menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan setiap pelayan-Mu yang melayani pada malam hari ini. Sucikan dan kuduskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita bersorak bagi Dia, mari kita memuliakan nama Dia, karena Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Anggur baru tercurah, mengurapi umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu
yang selalu membawa kami kepada jalan kemenangan. Kami telah menaikkan pujian-pujian kemenangan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau berkarya dalam hati kami, berkarya dalam pikiran kami, supaya kami sanggup menerima firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, mengurapi kami hamba-Mu yang menyampaikannya, agar pesan firman-Mu sampai kepada seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan, kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan doa 10 hari pertama, kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab 1 Korintus 14 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat Alkitab sekali lagi saya katakan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan saya baca untuk kita semua. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sampai di sini pembacaan ayat-ayat firman Tuhan. Saudaraku, tentu saudara mempraktekkan doa itu di dalam kehidupan kita. Sebab istilah doa itu menjadi sangat penting, bukan hanya kita pahami, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan saya yakin dari anak-anak sampai kepada orang dewasa pasti berdoa kepada Tuhan. Hanya pertanyaan yang harus kita renungkan adalah bagaimana kita berdoa? Apakah doa kita benar? Apakah doa kita berkenan di hadapan Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada ayat Alkitab yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kamu tidak pernah menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau mengatakan kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah dalam berdoa. Saudaraku, Rasul Paulus menuntun, mengarahkan, membimbing kepada kita semua. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Rasul Paulus mengajak kepada kita mempraktikkan doa yang benar. Maka dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 ada beberapa hal yang hendak kita renungkan. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Maka Rasul Paulus mengajak kepada kita, mengajari kepada kita supaya kita berdoa dengan roh, berdoa di dalam roh. Roh dalam hal ini R-nya kecil. Jadi ketika Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang berbahasa roh, maka Rasul Paulus menyampaikan pandangannya, menyampaikan firman Tuhan bahwa seorang Kristen harus berdoa di dalam roh. Mereka sedang meributkan, mereka sedang mempersoalkan tentang berbahasa roh. Mereka sedang mempersoalkan tentang doa. Maka Rasul Paulus menjawabnya, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Jadi yang pertama Rasul Paulus ingin sampaikan kepada orang-orang Kristen di Korintus dan juga kepada setiap kita saudara-saudara bahwa aku akan berdoa dengan rohku.
Itu artinya mari seluruh jemaat Tuhan kita terus belajar bagaimana kita berdoa dengan roh kita. Apa artinya saudara-saudara? Harus kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, terdiri dari jiwa, dan terdiri dari roh. Dan Allah itu roh. Maka kalau kita berdoa, haruslah kita berdoa dengan roh. Saudara-saudara, mari kita merenungkan, kita mengingat kembali doa-doa kita yang sudah kita praktekkan. Apakah berdoa pagi, apakah berdoa siang, apakah berdoa malam, apakah berdoa setiap waktu. Sudahkah kita berdoa dengan roh? Antara tubuh, jiwa, dan roh itulah, maka rohlah yang kita harus gunakan untuk berdoa. Sekali lagi, sebab Allah itu adalah roh. Maka tugas saya dan saudara, setiap kali berdoa, harus berdoa di dalam roh. Artinya apa? Kita memakai roh kita, lalu kita berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah roh. Berdoa di dalam roh itu artinya menyerahkan semua doa-doa kita di dalam rencana Tuhan. Berdoa di dalam roh, berdoa dengan roh itu artinya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, seluruhnya kita serahkan di dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus waktu menyampaikan doa kepada Bapaknya di Taman Getsemani, tetapi semua kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Doa dengan roh itu bukan kehendak kita. Doa dengan roh itu berarti menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi berdoa dengan roh berarti berdoa menyerahkan semua yang menjadi pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan roh itu artinya menomorduakan akal budi, menomorduakan pikiran. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan kalau kita berdoa dengan pikiran kita, kalau kita berdoa dengan akal budi kita yang dominan, maka apa yang ada di dalam pikiran kita itu banyak hal, saudara-saudara. Dan banyak hal itu biasanya mengarah kepada hal-hal yang sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita rindukan. Dan sebenarnya jika kita mempraktekkan bagaimana kita berdoa dengan roh, maka sebenarnya akal budi kita ini dinomorduakan. Jadi dua hal ini menjadi perenungan kita yang sangat penting. Maka kepada orang-orang di Korintus, Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana hakikat doa, bagaimana berdoa yang sesungguhnya, yaitu berdoa dengan roh, berdoa semuanya kehendak Bapa, berdoa dan menomorduakan akal budi kita. Selanjutnya dalam membicarakan berdoa dengan roh, itu Rasul Paulus tidak serta-merta berdoa hanya dengan roh, tetapi Rasul Paulus di sana melibatkan akal budi. Jadi renungan kita yang kedua adalah berdoa dalam roh, berarti berdoa dalam roh dan berdoa dengan akal budi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya berdoa dengan roh dan berdoa dengan akal budi? Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Rasul Paulus mengatakan aku berdoa dengan roh dan aku berdoa dengan akal budi,
Rasul Paulus mau mengatakan bahwa ia akan berdoa dengan akal budi, dengan jiwa, dengan seluruh yang ada pada dirinya, dengan roh. Itu artinya adalah doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, dan segenap akal budi, menyampaikan permohonan kepada Allah. Dan itu artinya apa yang kau sampaikan kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat kau butuhkan. Apa yang kau sampaikan kepada Tuhan itu berarti saudara tahu bahwa itu yang sangat kita perlukan. Prihatin sekali, ada banyak orang-orang Kristen yang menyampaikan doa-doanya berkaitan dengan apa yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhannya. Doa-doa mereka disampaikan kepada Tuhan, dan sebenarnya bahwa doa itu bukan merupakan sesuatu yang paling dibutuhkan. Nah, oleh karena itu seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan doa 10 hari malam hari ini, mari kita mengevaluasi doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita melihat kembali doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau doa-doa kita salah dan kita tidak menerima apa-apa, yang itu adalah resikonya. Tetapi sejak malam hari ini, sejak saudara mendengar khotbah ini, berdoa dengan roh, maka doa-doamu benar, doa-doamu berkenan kepada Tuhan. Doa dengan roh, doa dengan roh dan akal budi. Saudara-saudara, berdoa memang mudah kalau hanya sekedar kita mengucapkan. Berdoa itu tidaklah sulit kalau itu merupakan sesuatu yang rutinitas. Tetapi berdoa ternyata bukan hal yang mudah, karena dalam doa itu kita betul-betul mengendalikan diri, betul-betul mengutamakan roh kita, dan kita berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua, doa itu tidaklah mudah, sebab doa itu berbicara tentang kesungguhan hati kita. Saudara-saudara, sekali lagi, ada banyak orang-orang yang melebeli dirinya orang yang percaya Tuhan, tetapi doanya tidak sungguh-sungguh. Saudara, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Kitab Yakobus menjelaskan kepada kita, doa yang sungguh-sungguh yang disampaikan kepada Tuhan itu sungguh besar kuasanya. Bukankah kita ingin menikmati kuasa Tuhan dalam setiap doa kita? Bukankah kita ingin menikmati keajaiban Tuhan dalam doa-doa kita? Bukankah kita ingin menikmati semua kebesaran Tuhan di dalam doa-doa kita? Berdoalah dengan roh, dan berdoalah dengan roh dan akal budi. Maka saya yakin doa-doamu luar biasa di dalam Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak saudara untuk menundukkan kepala dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, dan mengikuti doa 10 hari secara online ini. Dan saya ingin mendoakan saudara, kiranya kita menjadi pribadi orang Kristen, pribadi anak-anak Tuhan, yang berdoa dengan benar, yang berdoa dengan roh, yang berdoa dengan roh dan akal budi, yang menyerahkan doa-doanya kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus, tetapi kehendakmu yang terjadi. Maka sekarang tundukkan kepala. Saya ingin mendoakan saudara, kiranya dalam kesempatan hari pertama doa 10 hari ini, Tuhan berkarya di dalam hidupmu. Sebelum engkau berdoa, Tuhan mengerti kebutuhanmu. Sebelum engkau berdoa kepada Allah, Allah tahu kebutuhanmu, dan Dia sanggup memakai dengan caranya yang ajaib, mencukupkan semua keperluan kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Seberapapun kami yang percaya kepadamu, kami sedang dalam rangka berdoa berturut-turut sepanjang 10 hari.
Kami sungguh menikmati pengalaman-pengalaman orang percaya sepanjang 10 hari. Mereka sungguh menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka berdoa, mereka sungguh menikmati anugerah Tuhan. Ketika mereka berdoa, mereka menikmati kesembuhan. Ketika mereka berdoa, mereka mengalami kemenangan. Ketika mereka berdoa, mereka mengalami kekuatan yang dari Allah. Ketika mereka berdoa, maka persoalannya oleh Tuhan diselesaikan sedemikian rupa. Oleh karena itu kami percaya kepada seluruh jemaat-Mu yang malam hari ini melaksanakan doa sepanjang 10 hari. Dan ini adalah hari pertama. Kami tidak mengerti pergumulan, kami tidak mengerti persoalan mereka, kami tidak mengerti sakit penyakit mereka. Tetapi kami tahu pasti bahwa Tuhan Engkau sanggup menolong kami semua. Lebih daripada itu, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami berdoa dengan roh, untuk kami berdoa dengan roh dan akal budi. Kami berdoa untuk sesuatu yang kami perlukan. Kami berdoa untuk sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami percaya, ya Tuhan, bahwa kami akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Karena doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, sungguh besar kuasanya. Maka kami menikmati kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati, menguatkan, memberikan kemenangan, sukacita, damai, keberhasilan kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri doa 10 hari, hari yang pertama. Saya yakin hari-hari berikutnya saudara mengikuti dengan baik. Tema ini sudah tersusun rapi dari hari pertama sampai hari yang ke-10. Berkat Tuhan, kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera limpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali supaya kami berdoa dengan roh, karena kami manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh kami itulah yang berkomunikasi dengan Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu, supaya kami berdoa dengan roh dan akal budi dan jiwa kami. Itu berarti bahwa kami harus berdoa dengan segenap roh, segenap akal budi, dan segenap jiwa dan seluruh kekuatan kami. Kami percaya malam hari ini Engkau telah memberkati kami semua. Engkau telah menolong kami semua. Oleh karena itu, ya Tuhan, biarlah setiap kami pribadi yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, mereka orang-orang yang menikmati pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa kiranya Tuhan menuntun, membimbing seluruh jemaat-Mu, memberikan kekuatan, memberikan komitmen yang luar biasa untuk menyelesaikan doa sepanjang 10 hari dengan kekuatan Tuhan. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Roh-Mu akan terus berkarya di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan semua yang kami butuhkan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.